Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan jelasin soal unsur kebahasaan tembang mocopat. Tadi udah aku jelasin soal di video sebelumnya ya, udah aku jelasin soal gimana sih caranya kita tahu itu tuh tembang apa gitu. Nah, unsur kebahasaan tembang mocopat itu ada 3. Wonten 3 sing kawitan niku tembung garba, sing nomor kali tembung saroja, sing nomor 3 tembung kawi. Jadi ada tembung garba, tembung saroja, dan tembung kawi. Nah, tembung garba itu apa sih? Tembung garba itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu intinya tentang meringkas. Jadi ini tentang meringkas. Apa yang diringkas? Kata-katanya. Jadi tembung loro, 2 tembung yang digandeng ini digabung jadi satu. Sarono kanggo nyuda itu memotong atau memangkas ya, memotong jumlah wondo atau jumlah suku kata tadi ya. Wondo itu untuk memangkas jumlah suku kata dan untuk digunakan sebagai mencocokkan jumlah suku kata. Karena ini di lagu jadi harus bisa cocok dengan lagunya, makanya harus dipotong terlebih dahulu di dalam tembang. Contohnya seperti apa? Dadiawuh. Nah, contohnya dadiawuh itu bukan satu kata, tapi dia dari 2 kata yang dijadikan satu. Jadi dia dari kata dadi plus ewuh gitu. Kemudian yang kedua ada jalwestri. Ini teman-teman pasti sudah tahu ya artinya yang dadi plus ewuh itu ya. Ada jalu plus estri. Jalu itu laki-laki, estri itu perempuan, dijadikan dalam satu kata jalwestri gitu, biar lebih cepat dan lebih enak ketika dinyanyikan. Kemudian ada maharsi. Maharsi ini dari kata maha plus resi. Nah, dari contoh yang sudah aku berikan ini bisa dipahami ya, bisa bisa disimpulkan bahwa tembung garbo itu pasti dia meringkasnya itu berhubungan dengan y atau w atau mah gitu. Jadi berhubungan dengan ini y, w, mah. Jadi kalau teman-teman tahu ada kata-kata, satu kata yang dia itu ada y sama w-nya di tengah kata seperti ini kan di tengah ya. Nah, itu berarti dia itu termasuk tembung garbo karena dia diringkas. Kemudian nomor 2 tembung saroja. Tembung saroja itu tembung loro, 2 tembung atau lebih yang tegese yang artinya sama. Jadi 2 kata atau lebih yang artinya itu sama. Terus kenapa? Kalau artinya sama, kenapa dia harus ada 2 kata? Karena tujuannya untuk menekankan. Ketika saya bilang sopan, kalau di dalam bahasa Indonesia, ketika saya bilang sopan, ya udah berarti artinya sopan aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya atau aku bilang sopan santun, nah itu pasti lebih menekankan gitu kan ya. Maaf Rek. Itu lebih menekankan kan. Atau contoh yang lainnya ramah, ketika saya bilang ramah, oh ya udah berarti dia itu ramah gitu aja. Tapi kalau saya bilang ramah tamah, berarti dia itu benar-benar ramah gitu. Itu maksudnya tembung saroja. Nah, contohnya kalau di dalam bahasa Jawa itu seperti ini. Japa mantra. Padang jinglang. Lek mek padang tok ya wis padang ngono kan ya, tapi lek ditambahi jinglang iku kan dadine tambah padang nemen ngono ya. Terus ono lilo itu artinya rela, tapi ditambahi lagi masian sama legowo, berarti ya itu sangat-sangat rela. Atau contoh yang lainnya, ijo, ketika saya bilang ijo ya wis ijo tok, tapi lek misalnya tak tambahi ijo royo, nah itu kan berarti ijoe nemen. Atau abang beranang, nah kayak gitu. Yang paling sering muncul.
Terus aku lanjutin tembung kawi. Nah, tembung kawi ini lebih banyak rinaket itu sangat berhubungan dengan basa rinenggo. Basa rinenggo itu bahasa apa? Bahasa sastra. Sastra itu yang berhubungan dengan keindahan atau kewibawaan. Itu bahasa rinenggo, rek. Gitu. Nah, tembung kawi biasa digunakan di dalam sastra karena dia kuno. Jadi bahasanya banyak yang harus dicari tahu di dalam kamus karena tidak pernah banyak digunakan di dalam bahasa sehari-hari. Contohnya Samirono nih, Samirono. Kemudian ada lagi Badro, terus ada lagi Drio. Nah, ini artinya apa sih? Samirono itu artinya angin. Ini bahasa kawi. Terus Badro itu rembulan. Dria itu ati. Gini. Ini paling nggak sering digunakan ya. Ini cukup segini. Ini unsur kebahasaannya. Aku harap teman-teman bisa paham dengan apa yang aku jelasin. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.